Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu yang sangat langka akhir-akhir ini. Beberapa waktu terakhir kita bahkan seringkali dikejutkan dengan berita-berita viral di media sosial tentang pengkhianatan yang dilakukan baik oleh istri atau suami. Sampai mereka memergoki lah ya, kemudian diberitakan. Begitu sangat banyak kita temui. Hampir setiap hari selalu ada berita itu. Sehingga kesetiaan memang menjadi sesuatu yang sangat langka. Terjadi begitu banyak pengkhianatan dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam pertemanan, bahkan juga kesetiaan pegawai terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Sehingga terjadi hubungan yang retak, terjadi hubungan yang rusak. Demikian juga ketidaksetiaan atau pengkhianatan kepada Tuhan, membuat hubungan kita rusak dengan Tuhan, membuat hubungan kita berjarak dengan Tuhan. Karena situasi dunia sekarang ini telah banyak membuat orang-orang yang setia, tulus dan jujur tersingkir. Karena dunia ini dikuasai oleh mereka yang hidup penuh tipu daya, kelicikan dan penuh intrik. Dan menurut mereka bahwa ketidakjujuranlah yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Sebab orang yang jujur biasanya justru terbuang atau tertolak. Nah, ketika kita belajar tentang hal ini, kondisi seperti ini bahkan sudah menjalar di dalam gereja Tuhan. Berbagai trik dan intrik juga terjadi di dalam hubungan antara pelayanan dan kehidupan pribadi. Sehingga mereka menganggap bahwa pelayanan itu adalah satu profesi, bukan lagi sesuatu yang harus kita hargai, bukan lagi itu adalah satu kehormatan, anugerah yang Tuhan beri di mana kita dapat melayani di dalam pekerjaannya. Kita seringkali menemukan ada banyak perpecahan dalam gereja. Hubungan yang rusak oleh karena mereka saling menjatuhkan demi jabatan, demi kehormatan, demi nama besar dalam gereja. Sehingga bukan lagi kita sedang melayani Tuhan dan pekerjaannya, tetapi sedang melayani diri kita sendiri dengan semua kepentingannya. Ketidaksetiaan itulah yang menjadikan kita tidak lagi jujur, tidak lagi tulus, tidak lagi dengan kerelaan, tetapi memiliki kepentingan-kepentingan pribadi. Kita ingin juga seringkali sebagai pelayan Tuhan akhirnya menjadi satu profesi di mana kita berharap mendapatkan nilai hidup yang lebih tinggi. Karena biasanya beberapa orang menganggap bahwa kedudukan sebagai hamba Tuhan adalah pribadi yang harus dihormati, dilayani. Sebenarnya itu satu hal yang keliru. Karena namanya hamba, berarti kita yang melayani, bukan dilayani. Kita yang harus menghormati Tuhan di dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Dan jika segala sesuatu kita lakukan, itu karena Tuhan, bukan karena kita punya kepentingan di dalamnya. Ketidaksetiaan menjadikan kebenaran firman Tuhan yang murni disimpangkan demi mencapai kelimpahan berkat secara jasmani, karena kita memandang pekerjaan sebagai hamba Tuhan adalah profesi yang harusnya menghidupi kita. Tidak salah, Tuhan pasti akan memberikan pemeliharaan kehidupan hamba-hambanya yang bekerja melayani dengan kerelaan,
ketulusan dan kesetiaan. Tidak mungkin Tuhan tidak menghargai jerih payah kita. Bukankah firman Tuhan juga berkata, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sehingga kita seharusnya tidak perlu khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan sesuatu untuk hidup kita ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita melayani bukan dengan kepentingan mendapatkan berkat jasmani. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tetapi akhir-akhir ini kesetiaan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan biasanya diukur dari berlimpahnya jemaat yang dia layani. Semakin besar gerejanya, semakin besar gedung di mana tempat mereka beribadah. Lalu kesetiaan umat Tuhan juga diukur dari semakin besar berkat yang mereka dapat. Sehingga mereka dapat memberikan lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang semakin kaya berarti dekat dengan Tuhan. Karena dia akan lebih banyak memberi persembahan, banyak memberi, banyak diberkati. Sementara yang lain yang susah dan kekurangan dianggap kurang setia. Ada yang harus dipertanyakan dari hidupmu, kenapa engkau tidak diberkati secara jasmani? Ayat-ayat firman Tuhan akhirnya dipakai hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi. Bukan mengajarkan hidup benar melakukan kehendak Bapa, tetapi datang pada Tuhan supaya hidupmu diberkati. Dan kita seringkali diajarkan memaksa Tuhan menuruti kemauan kita dengan cara harusnya janji Tuhan kan begini, kan Tuhan janji ini, kan Tuhan janji itu, bahwa kita akan diberkati. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu menginginkan kita menemukan pribadinya dulu, menemukan Dia dulu, baru segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Sesuai Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan gak akan membiarkan kita, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Perhatikan juga ketika awal pengajaran Kristus, ketika dia hidup di dunia ini, dia menyatakan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sebab apa? Sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita yang sesungguhnya seharusnya adalah Kristus sendiri. Kristus teladan hidup kita yang sudah meneladankan bagaimana Dia setia sampai mati di atas kayu salib, menunaikan tugas pelayanannya, melakukan kehendak Bapa. Itulah hamba Tuhan, pelayanan kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dengan kesetiaan, bukan memikirkan untuk mengumpulkan kekayaan di bumi ini. Harta kita itu harusnya kita taruh di surga. Harta itu kita kumpulkan di surga supaya sekalipun kita ada di bumi, tapi kita tahu harta kita di surga, di situ hati kita ada. Dan waktu kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan mencukupkan semua yang kita perlukan. Jadi bagaimana mungkin kita menghubungkan kesetiaan kepada Allah dengan kekayaan dunia? Bukankah itu berarti Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya? Jadi yang pasti bukan Tuhan Yesus yang salah dengan perkataannya, tetapi kitalah yang salah mengerti perkataannya.
Upah kesetiaan kepada Allah tidak selalu berupa harta kekayaan dunia yang berkelimpahan, tetapi upah kesetiaan kita kepada Allah adalah kita dapat menyelami pikiran dan perasaan Tuhan. Kita dapat melangkah seirama dengan Tuhan, membuat kita mengenal pribadinya. Dan Tuhan berkata di dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kemudian masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah kita menjadi orang yang tulus, jujur dan setia kepada Tuhan. Maka kita akan dipercayakan banyak perkara besar. Dan sampai akhirnya kita akan masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Majikan Agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati.